Baik, selamat pagi Bu Heti selaku dosen dari mata kuliah Digital Innovation Entrepreneurship. Pada saat ini saya akan membawakan topik yang saya pilih adalah topik 1 untuk menganalisa 10 types of innovation yang by Doblin. Sebelumnya di sini saya akan memberikan pemaparan dan dalam perusahaan penerapannya saya langsung sampaikan di awal supaya langsung enak, lebih ringkas dalam penjelasannya. Itu yang saya pakai adalah salah satu perusahaan besar yaitu Apple ya Ibu. Jadi saya mulai langsung 10 type of innovation by Doblin yang dijelaskan oleh Doblin dan oleh saya Jepperno Siombing untuk mata kuliah UTS. Baik, di sini dari 10 inovasi yang disampaikan Doblin, model inovasi Doblin membagi inovasi 10 dengan 3 kategori utama. Dari 3 kategori utama inovasi itu ada pertama itu configuration atau bagaimana cara bisnis bekerja. Selanjutnya itu adalah offering, itu menawarkan produk, dan juga experience atau interaksi dengan pelanggan, pengalaman dalam berinteraksi dengan pelanggan. Di sini langsung saya sampaikan compression profit model itu adalah cara suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Seperti saya sampaikan di awal, di sini saya langsung memberikan contoh dalam studi kasus dari perusahaan Apple. Kita tahu sendiri dalam produk Apple, baik dia iPad-nya atau iPhone-nya, mereka selalu memberikan untuk menghasilkan keuntungan itu adalah mereka selalu memberikan hardware premium dan juga layanan yang premium. Selanjutnya di sini adalah untuk configuration yaitu network, kolaborasi, dan ekosistem. Kita tahu sendiri dari produk Apple itu memiliki developer yang App Store dan mitra manufaktur yang bagus, seperti pembangunan yang di Cina ada, bahkan di Malaysia ada, sehingga kolaborasi dan ekosistemnya terbangun, sehingga barang-barang Apple ini untuk jaringannya tetap sampai kemana. Untuk yang selanjutnya terkait configuration dari struktur, kita tahu sendiri bahwa organisasi dan internal dan aset dari Apple itu sangat bagus ya. Terbukti berkiprah sudah sangat lama dan memiliki kemajuan dan juga inovasi yang sangat baik. Kemudian untuk konfigurasinya proses internal yang efisien, Apple itu memiliki supply chain yang sangat ketat dan juga desain chip M series yang sangat bagus. Itu adalah proses internal yang sangat efisien sehingga produk-produk yang dimiliki Apple itu sangat baik. Selanjutnya untuk topik besar kedua yaitu offering, produk performance, kinerja produk yang unggul. Kita tahu seperti dari produk Apple yang sangat unggul yang sudah menguasai pasar 15 tahun terakhir seperti iPhone, MacBook, atau bahkan iPad. Ini adalah yang ditawarkan oleh Apple sendiri bahwa kinerja produknya ini sangat unggul. Selanjutnya untuk bagian kedua yang masih offering yaitu adalah produk dan sistem. Di sini produk sistem atau ekosistem produk yang terintegrasi. Kita tahu sendiri Apple seperti iPhone-nya memiliki smartwatch-nya sendiri, iWatch ya, handdrop-nya, AirDrop, itu memiliki ekosistem produknya yang terintegrasi sehingga ketika seseorang membeli produk seperti membeli iPhone-nya, bahkan masih membutuhkan iWatch-nya. Itu adalah salah satu menawarkan produk sistem yang terintegrasi sehingga penjualan dari produk Apple semakin meningkat. Untuk bagian ketiga itu adalah experience atau pengalaman, layanan pendukung. Kita tahu sendiri di sini untuk Apple sendiri memiliki layanan pendukung yang bagus seperti Apple Care, Recloud, Apple Music yang sangat bersaing mungkin dengan produk-produk di luar tapi yang hanya dimiliki sendiri oleh produk Apple ya. Ini adalah layanan pendukung yang meningkatkan nilai suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah experience ya. Untuk experience yang bagian ketiganya adalah channel, saluran distribusi premium. Kita tahu sendiri kayak Apple itu memiliki saluran distribusi yang bagus, seperti Indonesia untuk yang memiliki Apple Store fisik dan online itu
Yang betul-betul itu hanya ada dua ya, iBox dan Digimap, bahkan mungkin ada Erafone, tapi yang paling kita tahu di store-store iBox, Digimap itu memiliki store fisik dan online sehingga saluran distribusinya bagus dan juga menjamin kualitas dari produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah experience brand. Nah, ini identitas kuat dan konsisten. Ini adalah salah satu nilai paling bagus dari Apple sendiri, bahwa brand Apple itu memiliki, ya, di pandangan orang secara umum adalah premium, minimalis, bagus, dan juga privasinya. Sehingga ini nilai experience, pengalaman berupa brand yang dijual dari Apple ini sangat bagus dalam menerapkan 10 of innovation ya. Nah, yang diterangkan oleh Doblin, dan ini salah satu hal yang membuat penjualan dan Apple itu bersaing di pasar dunia sampai saat ini. Kemudian dari expression adalah customer engagement, ini keterlibatan pelanggan. Nah, di sini Apple sendiri, mungkin bagi pengguna web Apple tahu bahwa komunitas para pengguna Apple itu sangat bagus ya, seperti komunitas sesi at Apple atau UDC, bahkan komunitas tidak resmi, tapi kadang itu bisa sampai ke Apple sendiri. Nah, jadi studi kasus Apple Inc. itu adalah studi kasus yang saya pilih. Adapun alasannya adalah Apple itu dipilih karena menerapkan inovasi 10 of innovation tersebut secara menyeluruh di ekosistemnya, sehingga membuat Apple itu dapat bersaing dan tumbuh hingga saat ini dengan produk-produk dari banyak produk yang bagus dan juga menguasai pasar di bidangnya masing-masing. Nah, dalam penerapan 10 tipe inovasi oleh Apple itu, ini yang mereka terapkan adalah yaitu profit, network, proses, produk, dan yang terakhir brand. Brand ini adalah salah satu paling dilihat tanpa kita sadari secara umum di mata masyarakat. Brand adalah salah satu hal yang dimiliki Apple, khususnya pengguna iPhone dan MacBook ya, serta iPad, 3 produk yang sangat-sangat diminati masyarakat karena brandnya. Nah, kesenjangan inovasi pada Apple sendiri, Apple itu butuh keterbukaan apinya. Selanjutnya adalah model harganya harusnya lebih fleksibel dan komunitas interaktif. Usulan inovasi baru bagi Apple kita sendiri seperti ada Huawei Health. Mungkin dari Apple bisa membuat telehead Apple atau model wireless, pricingnya harga yang lebih fleksibel dan API terbuka terbatas, sehingga itu menunjukkan konsumen bahwa Apple ini menunjukkan harganya bisa dijangkau lebih banyak masyarakat, walaupun mungkin beberapa pernyataan orang bahwa itu adalah menunjukkan nilai value dari Apple itu sendiri. Tapi tidak salah mungkin dicoba dengan seperti merek yang sama tapi speknya yang lebih di bawah, sehingga harganya lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh banyak orang sehingga bisa merasakan manfaat dari produk tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih untuk atas mata kuliah selama 7 pertemuan, Bu. Semoga bisa membantu dan juga salam sejahtera.